Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita pada kesempatan yang baik ini yaitu keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dipakai dua kosakata. Yang pertama kata khauf yang berasal dari kata kerja khaufa ya khaufu khaufan, dan yang kedua khasyah dari kata khasyah yakhsha khasyatan. Lalu apa perbedaan antara khauf dengan khasyah? Yang dalam bahasa kita dua-duanya berarti takut. Kata ulama, kalau khauf itu takut yang ditujukan kepada makhluk dan juga kepada Allah, baik kepada Allah ataupun kepada selain Allah. Sedangkan khasyah hanya dipakai untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti akan kita berikan contoh-contohnya dari Al-Quran. Saudara-saudaraku yang saya hormati, lalu apa makna dari takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Yang dimaksud dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sebagaimana kata ulama, yaitu rasa takut yang ada dalam diri seseorang hamba yang menuntunnya untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Senantiasa melaksanakan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dan tentu dalam makna ini sama dengan makna takwa itu sendiri. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kata takwa biasa juga diterjemahkan dalam bahasa kita dengan takut, karena memang komponennya itu hampir sama. Atau bisa kita katakan komponen utama daripada takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwa, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang mengaku takut kepada Allah, tentu dia salat dan dia meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau ada orang mengatakan saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak salat, tentu dia berbohong. Kalau ada orang mengatakan saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi dia masih mencuri, tentu dia tidak jujur, tentu dia berbohong. Dan demikianlah seterusnya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu seperti apa urgensi dan kedudukan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan seorang muslim atau dalam Islam itu sendiri? Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah, di dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, ketika beliau menjelaskan tentang tahapan-tahapan proses perjalanan hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ beliau menjelaskan bahwa hati manusia di dalam menapaki tangga-tangga perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala
itu seperti ibaratnya dengan seekor burung. Ada kepalanya dan ada kedua sayapnya. Kita bayangkan bagaimana burung kalau tidak punya kepala, tentu tidak hidup. Bukan hanya tidak bisa terbang, bahkan tidak bisa hidup sama sekali. Begitu juga kalau burung itu tidak punya sayap, atau sayapnya salah satunya patah, maka tentu juga tidak bisa terbang dengan normal. Bahkan bisa jadi tidak bisa terbang sama sekali. Dan karenanya pada akhirnya menjadi mangsa predator. Demikian pula iman, suasana iman itu. Kalau iman kita tidak punya sayap, ya, maka kata Ibnul Qayyim, maka kepala itu adalah mahabbatullah, mahabbatullah. Sedangkan kedua sayapnya itu adalah salah satunya al-khauf dan yang satunya lagi ar-raja. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ar-raja artinya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa keutamaan dan apa manfaat yang kita dapatkan kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam makna senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka setidaknya ada 3 yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa takut kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ghaib, dalam keadaan gaib, meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfirah, mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan, dan wa ajrun kabir, dan pahala, ganjaran, balasan yang besar. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Jamaah sekalian pemirsa dimanapun Anda berada yang saya hormati, kemudian yang kedua adalah kalau kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam makna senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka kita akan diberikan al-jannah atau surga. Inilah cita-cita kita, harapan kita yang paling besar yang kita ingin dapatkan di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa, dan bagi siapapun yang takut maqama rabbih, berjumpa dengan Allah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Artinya orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jannatani, maka dia akan mendapatkan 2 kaplin di sorga. 2 sorga, maksudnya 2 kaplin di sorga. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan kedua hal ini secara tegas di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk kita berlomba-lomba. Jangan sampai kita terlambat untuk mendapatkan keduanya itu, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Al-ayah. Wasari'u, dan bersegeralah, jangan ketinggalan. Bersegera kemana? Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju kepada ampunan Tuhan kalian.
wa jannatin, dan menuju untuk mendapatkan surga. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatunya akan takut kepadanya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang kita bisa juga baca dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Beliau mengutip sebuah sabda Rasulullah SAW yang artinya bahwa barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh makhluknya akan tunduk dan takut kepada orang itu. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, yang meremehkan Allah, mengecilkan Allah, yang tidak mengagungkan Allah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan syariatnya, tidak menjalankan perintah-perintahnya, bahkan melabrak larangan-larangannya, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan rasa takut kepada diri orang itu sehingga dia takut kepada segala sesuatu. Takut apa saja. Wa na'udzubillahi min zalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang berbahagia. Kemudian di bagian terakhir, kisah-kisah bagaimana orang-orang terdahulu di dalam takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa. Kita bisa baca dalam kitab-kitab para ulama kita yang luar biasa, bagaimana takutnya para malaikat, bagaimana takutnya kepada Allah para nabi, wabil khusus nabi kita baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama yang solehin, yang solehun. Luar biasa mereka takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan sebuah kisah yang diriwayatkan dalam oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang yang sakit yang sudah hampir meninggal dunia. Lalu Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada orang itu, bagaimana engkau mendapatkan dirimu? Bagaimana perasaanmu? Lalu orang itu menjawab, saya takut akan dosa-dosaku, tetapi saya senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya orang-orang dahulu, mau meninggal saja masih bisa berbicara, masih bisa berdialog, masih bisa ngobrol. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Kadang-kadang sebelum matinya masih koma dulu beberapa hari, koma sampai bahkan berhari-hari, bahkan berpekan-pekan. Wa na'udzubillahi min zalik. Lalu kata Nabi SAW bersabda setelah mendengarkan jawaban orang tersebut, kata Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah dua sifat itu mendominasi, menyelimuti suasana hati seorang hamba pada saat-saat seperti itu. Itu pada saat-saat misalnya akan menjelang wafatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang itu apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari apa yang dia takuti, apa yang ditakutinya. Karena dia berharap pengen rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada waktu yang sama dia juga takut akan dosa-dosanya, akan kesalahan-kesalahannya, akan kelalaian-kelalaiannya, ya, akan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan selama hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa takut kepadanya, dan tentu dalam makna yang mendorong kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulullah dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kita dan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita.
Demikianlah jemaah sekalian perjumpaan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.